sendiri menerangkan 1 Yohanes 2 nomor 7. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Kami harus mengakui Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan, Bu? Ini dalil loh, Bu. Bukan kami mengada-ngada. Kami nggak mau disebut penyesat. Dan kami tidak mau disebut sebagai antikristus. Oleh karena itulah kami mengimani Yesus itu manusia. Dah, cukup. Bagaimana? Anda ingin pamer kalau Anda itu adalah antikristus? Kami enggak. Kami mengimani Yesus itu manusia. Karena kami tidak mau disebut penyesat. Saya bacakan. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Ibu ngamuk-ngamuk di sini hanya pamer kalau ibu itu adalah antikristus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus pada tempatnya yang sesungguhnya sesuai dengan kesaksian Yesus hanya Islam. Islamlah yang memuliakan Yesus sesuai dengan keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kami nggak mau disebut penyesat, Bu. Kami nggak mau disebut antikristus. Maka kami mengimani Yesus sebagai manusia. Maafkan kami jika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah manusia. Tapi bukan manusia biasa dong. Beliau nabi, beliau rasul yang datang kepada Bani Israel mengajarkan la ilaha illallah, inni rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Itu, maka kami beriman. Itu yang perlu kemudian Bu Darni pahami dengan baik. Ya, sehingga ketika kemudian kami menurut Ibu salah, ya tentu yang menjadi tolak ukurnya ini adalah Bible. Pernyataan Yesus, sekali lagi, umat Islam itu hanya bersandar kepada kesaksian Yesus tentang dirinya. Kami tidak percaya siapapun, termasuk Bu Darni. Mau Bu Darni ngamuk di sini, kami nggak akan pernah percaya. Tetap kami berpegang kepada kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku ada kesaksian yang lebih penting tentang diriku dibandingkan kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti sebagai utusan dia manusia. Dan itu adalah iman kami. Jangan Anda salahkan itu. Dibandingkan Yahudi, menganggapnya sebagai binatang. Orang yang kemudian direbus dalam tinja yang panas dalam neraka, masih mending kami. Kami mengimani beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Yang kami maksud di sini adalah yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel untuk mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu atuk dan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Seperti itu, Bu Tari. Kami gak benci Yesus. Kami sayang, kami beriman kepada dia. Karena Islam itu ditopang dalam salah satu rukun adalah beriman kepada nabi-nabi. Dan Yesus itu adalah nabi. Seperti itu, Bu Darni. Silakan. Berapa lama bersama kalian? Maksudnya? Selama ikut aku di debat ini, udah ada berapa bulan? Berapa kali aku udah ngamuk? Ya kenapa mengamuk? Agama yang 38 kali. Satu-satunya, Ibu Darni, satu-satunya agama yang menghormati Yesus itu cuman Islam. Coba, ketika kemudian orang Kristen dengan gagah perkasa mengatakan Yesus mati dengan cara terkutuk demi menebus dosa. Saya dengan susah payah berbulan-bulan bahkan sampai dilaporkan ke polisi. Oleh karena menyadarkan kalian mengatakan kepada siapa Yesus dipersembahkan selain kepada Dewa Molok. Tapi tetap aja kalian, oh tidak, Yesus itu dipersembahkan untuk ini, untuk ini. Tapi mana kesaksian Yesus untuk itu, mana? Nggak ada kan? Maka kami mempertahankan itu. Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus mengajarkan sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kami meluruskan itu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan loh teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Kami dianggap penyesat. Bang Suma ada laporannya sampai di Polda karena Bang Suma bawa Dewa Molok.
Padahal tujuannya adalah untuk menyadarkan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menista. Menyadarkan. Tugas kita adalah menilai ini yang disampaikan ini benar atau tidak. Kenapa? Teman Kristen selalu mengatakan agama tidak menyelamatkan. Terus kenapa mau mati hanya karena Kristen? Kenapa mau mati untuk itu? Oh enggak, kami mau mati untuk Yesus. Tunggu dulu, sabar. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Ibu datang ke sini mengatakan Yesus itu adalah dia. Dia siapa? Sang Tuhan pencipta langit. Itu adalah dia. Yesus mengatakan waspadalah. Berarti kami harus waspada. Nah, belum lagi kalau sudah noise kayak begini, tambah parah. Iya. Masuk-masuk harus tutup mic-nya dulu dong. Ya gitu. Jadi gitu ya, Darni. Jadi nggak usah ngamuk. Harusnya Anda dekat dengan Islam karena di hadapan Yahudi, di mana Yesus datang, ditolak, dikatakan sebagai anak haram, dikatakan sebagai anak zina, bahkan ibunya dianggap sebagai, mohon maaf, sundal dan seterusnya. Tapi di Islam, surah Maryam ayat 19, Anda baca di sana, aku datang sebagai utusan Tuhan kepadamu, wahai Maria, untuk menyampaikan tentang kelahiran seorang manusia berjenis kelamin yang suci. Semua itu hancur di hadapan Paulus. Dia adalah manusia Tuhan yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat hati Ibu Tari kembali bersih seperti sedia kala. Iya, malam. Demikian sementara. Silakan malam. Iya. Ya, Bang Juma. Oke, Ya. silakan. Ya kalau itu terjadi, apa rupanya masalahnya? Seperti yang dibilang Bang Juma tadi, apa persoalan? Misalnya, ya sudah, kalau misalnya menurut Bang Juma itu, ya Kristen masuk neraka, ini kenapa? Kenapa? Apa masalahnya? Oh, enggak ada masalah. Tugas kami hanya menyampaikan wa ma anzalnaka illa kaffatan linnas basyira wa natsira. Aku mengutus engkau wahai baginda Rasul Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi Itu kepada siapa disampaikan? Seluruh manusia, Abang. Kaffatan linnas. Begini Bang Juma. Seandainya begini Bang Juma, misalnya umat Kristen tidak mau menerima penyampaian itu bagaimana? Lo nggak ada paksaan lah, ikraha fiddin. Ya sudah kan, nggak ada masalah kan? Ya nggak ada masalah sebenarnya, cuman Ya masalahnya. Dengarkan, sabar. Begini Bang. Jadi maksudku begini masalah. Bang Juma. Iya, Jangan silakan, dipaksakan keinginan Bang Juma itu harus sesuai dengan keinginan agama yang lain gitu maksudku loh. Tidak, saudaraku, dengarkan. Bagi kami umat Islam, ajaran Kristen itu, dengarkan. Ajaran Kristen itu bagi kami umat Islam adalah lebih bahaya 100 kali miliar dibandingkan narkoba. Ya itu nggak masalah, itu kan pendapat Bang Bukan enggak masalah. Kalau Kristen seperti dengar, sabar. Kalau Kristen itu juga bagi Kristen juga itu nggak peduli dengan pendapat Bang Juma. Nah, masalahnya agama Kristen itu lebih murah jualannya daripada sebungkus kopi. Kristen hanya itu kan bukan masalah. Kalau agama Anda dijual kepada Anda sendiri yang sudah Kristen nggak apa-apa. Masalahnya agama Anda itu dipakai dengan berbagai macam cara menjebak orang Islam untuk menjadi murtad. Di mana itu dipakai? Di mana itu dipakai? Di mana itu dipakai? Lihat kitab saudara, betapa banyak istilah-istilah. Anda bertanya, saya jawab. Sabar, saudaraku. Sabar. Oke. Anda bertanya, pasang kuping Anda. Agama Anda itu adalah agama yang paling licik di atas muka bumi ini. Ngerti Anda itu? Yes. Kenapa kalian terima begitu? Nah, justru karena ada perintah di dalam kitabmu. Beritakanlah Injil. Beritakan ya Yesus. Meski dengan cara palsu.
maka aku akan tetap berduka cita. Maka saya katakan agama Anda Jadi, lebih Bang Juma, bahaya mau itu dari palsu, sekedar narkoba. Mau itu tidak benar, seharusnya Bang Juma begini. Kalau Bagaimana? Muslim Gimana? imannya kuat, tidak akan menerima itu Bang Juma. Oh, tidak bisa kayak Tentang begitu. itu, silakan Sekuat-kuat, gampang, dengarkan, Bang Juma. saudaraku. Dengarkan, sekuat-kuatnya Oke. sekuat-kuatnya Adam, toh dia jatuh karena iblis. Sementara iblis ini berasal dari dua golongan. Dari golongan manusia dan dari golongan jin. Dari jin namanya iblis, dari manusia namanya kafir. Dua-duanya ini penyesat yang membawa manusia ke dalam liang neraka. Mantap. Oke? Iya, Paham? begini Bang Juma. Terus, Terus sudah apa lagi? tahu ini iblis yang datang, kenapa diterima? Loh, kami nggak menerima, tapi selalu kemudian menggoda dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara Indomie. Seharusnya begini, kalau iman kita itu kuat, dengan godaan apapun Bang Juma, itu tidak akan tergoyahkan imannya Bang Oh, Juma. tidak bisa dengan alasan seperti itu. Ingat Yesus, Jadi coba sampai lah. dia ditenteng sama iblis sampai ke bumbungan bait suci. Sama seperti Anda memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, Indomie gratis, sama. Tidak ada ubahnya dengan iblis. Mana ada Kenapa itu? Anda tertawa? Nggak ada itu, Bang. Kenapa Nggak ada Anda itu, Bang tertawa? Juma. Kenapa? Nggak ada itu. Kenapa Anda tertawa? Karena ini bukan lagi rahasia. Ini bukan lagi rahasia. Nah. Di mana musibah bencana itu datang, disitulah kristenisasi membludak. Dengan Oke, berbagai begini, macam Bang Juma. kekuatan, dengan Seharusnya, berbagai Bang Juma, macam begini loh, begini. cara-cara Seharusnya kalian menjebak orang-orang yang kalau awam iman terhadap kita agamanya. kuat, Itu pasti itu. Mau Bukan masalah, katanya, bukan apapun masalah kita kuat diberikan, atau tidak kuat. mau Prinsip di agama. pendidikan diberikan, ini harus kita tolak loh. Ingat, Hapus amanat agung di badanmu. Masalahnya ingat, begini, perintah, kenapa kita ingat, terima? ingat Artinya perintah sebagai di saya dalam. Muslim lah misalnya, saya tidak akan terima apapun dari orang lain. Ini kan imannya goyah kan itu kan? Ya betul, karena Dia udah ngaku. manusia itu tempatnya kelemahan. Islam itu agama yang penuh dengan rambu-rambu. Tapi kalau selalu digesek, digosok, apapun bisa terjadi. Begini Oke. Bang Juma, kalau Kenapa imannya Anda kuat- itu adalah perpanjangan Begini, tangan Bang Juma, iblis? begini. Oke, Begini, saudaraku, Bang Juma. pahami Kalau itu dulu. imannya kuat, mau digesek, digosok, mau Oh, nggak dibagaimana bisa. pun, itu tidak akan Nggak goyah. Nggak bisa, nggak bisa kayak Nah, begitu, nggak bisa, nggak Itu boleh. artinya imannya masih lemah. Oh bukan Belum begitu. Bang Juma. Orang yang sehat akalnya, ketika dia tahu ada penyakit, berobat. Ketika dia tahu sumber penyakitnya, dibasmi. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, kita datang di sini berdebat, menyampaikan sesuatu yang menurut kita adalah edukasi, agar saudara juga paham. Kenapa sih agama Kristen ini selalu menyerempet ke Islam? Kitabnya disebutnya Alkitab. Tuhannya muncul kata Allah. Utusannya disebut Rasul, Nabi, ayat, imam. Apakah nggak bisa ke Yunani-Yunanian? Sama Hindu, Buddha. Supaya kita tidak perlu berdebat seperti ini. Sampai Budarni datang sini marah-marah. Kenapa? Karena kita membahas satu agama yang menyerempet masuk keyakinan kami. Coba kalau kitab saudara disebut Biblos, Paulus disebut Apostoles, Tuhan kalian disebut dengan Theos. Islam mana yang mau memperbodoh diri, membuang waktu Kenapa untuk lari? menjelaskan ini semua? Jauh kali ke situ. Memang jauh kali karena Anda tidak sadar. Anda tidak sadar kalau sampah itu bau karena Anda adalah Apa yang lalat. tidak sadar? Apa yang Anda coba? nggak sadar, Bang Juma, kan? Apa yang tidak sadar coba? Oke, Kita oke. pahami nggak ini apa ini agama ini? Coba. Kenapa di dalam Tujuan kitab kita saudara beragama ini apa coba? dengarkan? Kenapa di dalam kitab saudara itu harus ada istilah-istilah Quran di dalam? Untuk apa? Untuk apa? Coba. Siapa dulu? Nanti kita jadi ini maksudnya mutar-mutar ini nanti ini kan? Bukan muter-muter Oke, supaya coba Anda dulu, tahu. Bang Juma dulu. Supaya Anda tahu. Ya, supaya coba Anda tahu. begini. Oke, kita buat mutar-mutar. Coba Bang Juma begini. Yang mana duluan? Oh, Kristen atau Islam? Salah, pertanyaan saudara salah. Mau pertanyaan yang benar? Mau pertanyaan yang benar? Yahudi. Bukan, itu Mana- menurut Abang salah, menurut saya Enggak, benar. salah. Saya tunjukkan Bukan, pertanyaan ini. yang benar. Saya Belum tunjukkan tentu pertanyaan apa yang yang benar. saya sampaikan salah menurut Abang. Oke. Jadi takut Abang menilai orang salah, begitu. Oke. Benar menurut Abang belum tentu benar menurut Masya saya. Allah, Mbak D. Assalamualaikum Iya. Mbak D. Masya Allah. Terima kasih. Adindaku, Akbar. Mbak D yang Amin. tersayang. Waalaikumsalam Mbak D. Geli, kaget gua. Saya Adinda yang sudah tersayang, sering terima kasih. mengikuti Bang Oke, Juma ini, ya. saudaraku. Sudah sering Pertanyaan mengikuti Anda ini. itu keliru. Pertanyaan Anda keliru dan membuat Anda Allah. malu nanti secara Mbak D. berjamaah. Oke, Yang Bang. benar, Oke, lanjut.
Pertanyaan yang benar itu adalah mana duluan Al-Quran dengan terjemahan Biblos dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu? Mana duluan? Itu baru benar pertanyaannya. Bukan. Ayo. Saya itu Lalu? kan menurut abang, menurut saya nggak begitu. Lalu Menurut bagaimana? abang itu kan benar begitu kan? Menurut Ya, saya salah. Menurut tentu, saya tentu. mana Yang benar yang mana? duluan Alkitab daripada Al-Quran. Nah, itu Mana dia. duluan? Coba lihat. Alkitab Mana itu duluan muncul Al-Quran? Mana duluan Alkitab daripada Al-Quran? 30 detik, 30 detik. Dengarkan saya. Ketika Saya Anda tanya begini, mana duluan? malah motong. Jangan Anda, motong. Anda bertanya, saya menjawab. Potong. Lu motong. Salam Mbak De. Anda bertanya, saya menjawab. Saudaraku, Anda bertanya, mana duluan Nah, begini maksudku. Begini loh, begini. Insyaallah. Itu Yosua di mute dulu dong, host. Tolong. Syukran Mbak De. Masya Allah. Bang Juma. Host. Oi, itu Yosua noise. Insyaallah Mbak De. Terima kasih. Jazakallah khair. Sabar ya Allah. Sabar, dengar aku. Sip, bagus. Lanjut. Masya Gimana Allah, nih? Masya Anda mau Allah. bicara? Silakan Anda bicara. Lanjut ini. Ya udah, saya bicara, Anda bicara. Silakan Anda bicara sekarang. Silakan. Apa ya? Apa yang Anda ingin utarakan? Mana duluan Al-Quran dan Alkitab? Kalau Anda orang yang terdidik, Anda harusnya malu mengatakan itu. Kenapa? Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Napas hidungnya kayak onta bernapas. Siapa sih ini? Astagfirullahaladzim. Lubang hidung kok kayak teropong asap. Ini siapa? Mbak De, jazakallah khair. Semoga Allah balaskan berkali lipat. Amin amin Allahumma amin. Alkitab daripada Al-Quran. Ya, Anda harusnya malu bertanya itu karena tidak ada istilah Alkitab dalam bahasa Yunani. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Inilah yang saya katakan, agama Anda lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba dinikmati hanya di dunia celakanya, tapi kalau noise, kuping saya sampai besok masih sakit. Tapi kalau agama Anda kekal di neraka, ini lebih bahaya. Maka oleh karena itulah, oleh karena itulah kemudian segala aspek yang kemudian bisa menyeret anak keturunan kami harus menjaga itu. Bahkan kami memanggil Anda untuk menyadari apa yang diajarkan Yesus dalam kitab saudara. Itu aja kok sederhana. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, itu pada saat itu dia ada di manusia. Loh, memang Yesus itu pernah jadi apa? Pernah jadi Tuhan. Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Oh, dia sendiri. Terus gimana ya Roma 14 nomor 9? Kalau kita mengatakan dalam akal kita ini bahwa kebenaran absolut itu harus tersusun dengan terstruktur pola pikir kita terhadap data yang ada dalam sebuah kitab, maka Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena dia manusia. Nah, apakah sekarang dia masih manusia? Tidak, dia sudah Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, siapa Ini yang Bang membuatnya? Juma, yang kita bahas ini apa? Saya di mute tadi loh. Ini kita bahas apa? Siapa yang membuat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan sakti mandraguna? Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak begitu tadi. Ceritanya nggak ke situ tadi. Jauh kali lompat-lompat. Ya udah, kamu jawab dulu. Original teks kitab saudara namanya apa? Sampul kitab apa? Anda itu apa? Kalau boleh saya tahu. Sampul. Iya. Ini topik kita apa sekarang? Dia generasi Maksudnya lama biar Gurunda jangan nggak lompat, paham. Bang Duma. Ini aku giniin ya. Woi, Rao. Itu Yesus lu tuh dari Arab atau dari Israel? Yesus lu tuh dari Arab atau dari Israel? Yesus. Iya, Yesus lu. Jangan-jangan dia nggak kenal Tadi juga Yesus. jangan dibilang saya tidak paham gitu. Maksudnya begini, kita saling menghargai gitu. Jangan dibilang. Lah ya kalau lu tidak menghargai, paham, tinggalkan istilah-istilah Islam seperti Rasul, seperti Alkitab, seperti kata Allah di dalam Apa-apa. Biblos, lu tinggalkan Jangan itu.
Lo kok Ya, tidak yang mau tanya apa-apa? apa itu? Ngerampok kok tidak apa-apa? Yang saya tanya apa? Yang mau tanya apa? Lu tuh Gitu. kembali ke istilah Yunani lu. Yesus lu tuh dari daerah berbahasa Yunani, itu maksudnya Gurunda. Kembali Oke, ke sana jadi maksudnya aja. kita ngomong, maksudnya begini, kita harus ngomong berbahasa Yunani, kita dialog. Istilah-istilah yang ada di agama lu jangan nyerempet-nyerempet agama kami. Woi. Woi, tahu malu. Yang mana itu kores? Yang mana? Ya Coba, Rasul coba. itu loh, Rasul kata Allah, Ya. Alkitab, ada juga apa tuh sujud, ada juga apa tuh berdoa, itu lu tinggalkan itu kata-kata istilah Islam. Yang mana itu? Coba. Lo tadi udah gue sebutin. Rasul itu hilangin Rasul satu. Ya, Injil itu hilangin Injil tuh. Itu Rasul bahasa apa Alkitab, itu Rasul? Arab punya itu istilah Islam. Yesus lu kan gak Itu lahir kan di bukan Jeddah. bahasa Islam, Yesus bahasa lu lahir Arab, di Pak. Bethlehem. Ya ngapain Enggak, Yesus itu lu kan pakai istilah-istilah Arab Begini, ngapain? Kores. Itu bukan bahasa Ya, Islam. yang itu ngapain bahasa dipakai Arab. itu bahasa Arab ngapain? Ya, Sekak lu, bahasa bingung kan lu? Arab, kan? Iya. Bukan bahasa bingung. apa kan? Bingung kan lu? Makanya itulah yang membuat kita Bukan. gerah. Istilah-istilah kami kalian pakai. Udah nyambung ya, udah dapat frekuensinya ya. Udah diterima kenyataannya ya. Nah, silakan Gurunda Jadi, dilanjut. maksudku begini, kores. Nyanyi. Begini, maksudku ya lapor sama apa dong Mui? Biar maksudnya tuh, ya. Gurunda, gas Gurunda. Selesaikan itu semua. Udah kan? ngerti dia, udah mudeng dia. Aku dongkrak Aku juga udah ngerti kok. Aku juga udah ngerti. Oh tidak. Bang Rao. Ya udah beres ya. Udah. Ya, Bang Juma, Handi dari silakan, mana, Bang Juma. Bang? Apa yang mau kita diskusikan? Ada syukuran kali di Oh, ini iya, yang iya. ngumpul ini Gurunda persiapan itu, persiapan Agustus. Ya, udah ketemu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Kores dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ini acaranya udah beres, Gurunda, Salam udah warahmatullahi mulai. wabarakatuh. Saya potong bentar ya Gurunda, izin. Silakan. Halo. Silakan. Ini udah beres. Udah boleh. Kebetulan ini udah mulai mau bubar Gurunda. Ini Bang Handi bentar nih. Berisik tahu. Dalam aja udah. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acaranya udah selesai. Semoga kita sehat selalu. Kenyang pulang tidur. Itu aja sih. Wah, dibakar ini, minta disalib ini. Minta waktu buat Bang Handi ngomongin yang itu doang. Bang Handi yang punya tai lalat di samping kanan hidungnya itu siapa? Yang punya tai lalat samping kanan hidung siapa? Siapa? Yang tadi siapa? Ada tadi mana? pas kita ini video call. Si Ari Wibisono. Bang Wan, Ari. Bang Wan ya. Rau. Sampingnya Wibisono. Ari. Oh itu ini netizen itu Haji Iwan yang pengusaha Muara Angke, orang Bugis juga. Netizennya Bang Juma juga. Kan Kian Santang bukan? Kian Santang ini yang punya Bukan saudara iya lu. kita. Kian Santang Abang juga. Kian Santang bukan? Iya benar iya. Ada tai lalat samping hidung. Iya ada tai lalat. Di pantatnya juga ada korengan. Astaga. Makanya kalau duduk miring dia. Makanya duduk miring. Dia kalau malam Jumat bisul kiri di pantatnya. Kalau malam Minggu bisul kanan. Nah kalau malam Senin di jidatnya bisulnya pindah-pindah. Gitu. Bercanda aja aku mau pulang. Coba tanya itu tai lalatnya udah berapa bulan? Udah 16 Muharram. Jadi 16 tahun. Nah itu bayangkan kalau sudah 20 Muharram, besarnya kayak bola pingpong itu nanti tuh. Ya bisa bagian basket. Ya udah lama. lanjut debatnya Gurunda. Masih mau aku datang. masih mau aku datang besok. Ya udah dilanjut lagi Saudara Rao Arisan, silakan dilanjut. Udah, mute ketawa dulu. Jadi sebelum begini ya Bang Rao ya, sebelum naik ke Komal Muslim memberi nasihat, tolong ke Komal Kristen dulu ya, ke tempat-tempat Kristen dulu. Nyimak di situ bagaimana mereka membahas tentang agama Islam, bagaimana mereka mempelintir, menghujat. Coba ke sana dulu Bang ya, selidiki dulu. Baru setelah itu kau sadar, baru kau banyak ngomong di sini.
Tapi kalau kamu belum menasehati teman-temanmu itu saudara-saudara seimanmu, terus kamu masuk ke sini, kami cuma ketawa. Ya, jadi nasihati dulu di sana dulu, terutama si kilaknat, si kerbau apalah namanya, kerbau betina. Ya kan? Coba Bang ke sana dulu ya, baru masuk ke sini. Oke, Bang lanjut. Juma ini guru saya nih loh, Bang Juma ini. Saya sering mendengarkan dia. Jadi di sini saya tidak menggurui, saya bertanya gitu. Jadi dari yang kita sudah di grup ini, saya tidak bertanya, saya tidak pernah menggurui. Saya tidak pernah menggurui. Ini saya sering mendengarkan Bang Juma ini caranya berdebat. Ya saya Kristen betul, tapi caranya berdebat itu. Saya sering gabung dengan di grup Kristen, tapi saya ditolak itu karena terlalu mungkin kasar atau apa kan. Gitu ya. Itu. Jadi makanya saya cari grup-grup. Jadi ngapain saya berdebat di grup Kristen? Karena apa yang didebatkan di situ kan? Jadi yang saya contoh dari Bang Juma ini, cara berdebatnya itu. Kalau kan selalu saya bilang, saya anti hujat. Kemudian saya bilang begini, ya saya mau belajar, saya bertanya gitu. Saya pikir kita kan udah hampir sebulan ya di grupnya blok permanen ini ya. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan saya jarang masuk atau apa kan. Saya banyak belajar dari situ. Saya ya kawan-kawan saya debat sering di grup Facebook, grup-grup Facebook. Baru beberapa bulan saya gabung di grup-grup TikTok begitu. Jadi saya sangat gaya Bang Juma ini debatnya itu. Nah, ini yang saya kan. Tapi hujatnya itu saya tidak mau contoh loh, karena makanya sebulan saya di sini di grup ini saya tidak mau menghujat itu. Menghujatnya mana Bang? Nggak ada menghujat Gurunda. Enggak, ya tunggu. Saya sudah sering tonton loh. Kiamat dengan Bang Juma ini, Airband dengan Bang Juma ini. Wah, itu seru sekali. Ya, tapi ya itu namanya debat kan. Enggak ada masalah. Itu kan perdebatan, enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang ini yang saya tidak setuju. Ini soal lapor-lapor ini, itu maksudku lah. Kalau di lingkungan debat ya debat gitu kan, tapi bisa ranahnya ke arah pengaduan begitu. Itu maksud. Kalau Nah, ini bagus. Sebentar Bang, ini bagus. Tadi kamu masuk seolah-olah kamu mengkritisi kami di sini, terutama Gurunda ya. Yang mana seandainya saya kamu kritisi? ngomong, tadi kan kamu apa gunanya nih kalian begini-begini? Ya emang sekarang ini sih Juventus sudah mulai nggak kelihatan karismanya. Dulu kan masuk Big Four tuh di Italia. Cuman kita nih bahas apa, Bre? Kenapa tiba-tiba lapor-lapor tuh kok ke sana? Kok ke sana? Tadi kan lu topik itu pertamanya mengkritisi Gurunda, karena Gurunda ngapain tuh nyenggol-nyenggol Kristen gitu. Kenapa jadi saya nggak suka tuh kalau ada lapor-lapor. Kan itu nggak nyambung. Kembali ke topiknya. Iya, sama dengan itu. Topiknya kembali. Sama kok. Dua kepribadian kali. Saya tadi kan bilang sama Bang Juma begini, cara debatnya begini-begini kan sudah jelas itu kan. Tapi kan tidak ada misalnya penyampaian saya. Ada nggak penyampaian yang salah? Kan nggak ada kan? Ada coba. Kan nggak ada kan? Kalau tadi saya sama Bang Juma kan sebatas debat saja kan? Nggak ada masalah yang lain-lain itu kan? Tadi Anda masuk mempertanyakan kenapa kami seperti ini berdebat, mengkritisi. Tadi itu begitu Bang, makanya Gurunda itu coba agak tanya ke Bang Juma kan begitu tadi. Itu wajar lah kalau begitu kan. Tapi maksudnya jangan, kalau hanya sebatas itu, jangan sampai batas-batas melebihi batas gitu. Aku nggak mau kan, sama hostnya kemarin saya bilang begini, kalau aku masuk jangan menghujat lah, kalau aku keluar. Semalam ada yang menghujat itu si Al Hidayat itu, saya keluar. Baru waktu awal itu ya hostnya juga. Pas aku ngomong sama Bang Juma, saya diturunkan itu, nggak tahu aku karena apa. Itu padahal aku sama Bang Juma nggak ada persoalan. Terus lu ke sini lu ke atas mau apa? Mau sulap ya? Mau sulap ya?
Sulap diskusi bukan room curhat. Sulap apa kek? Bade, Ini ngilangin makasih ya. koin Ini apa room kek? Ngilangin diskusi, ngilangin room spidol curhat. apa kek? Sebenarnya ini Bang Rao ini dia mau pengen bicara dengan Bang Juma nih. Semoga dapat pencerahan dari Bang Juma. Nah, langsung pertanyakan aja Bang Rao sama Bang Juma, Gurunda. Sudah banyak tadi, udah cukup. Nanti jadi kawan-kawan yang lain kan punya waktu Ya udah juga. silakan Bu Derni tanggapi pernyataan Bang Juma. Yang lain lah, yang lain Mungkin room dulu lah. diskusi Ya, bukan Bang room Juma, ya. curhat. Oke, selamat malam Bang Juma. Malam saudaraku Rao Raisan. Oke. Ternyata Nah, bukan ya. Raisan tapi ya oke saya. Ya, Rao Kasih. Raisan yang lain dulu lah, kawan-kawan yang lain yang Ya, kan baik, Kristen, ya. baik. Oke Bang ya. Ya, makasih. Jadi- malam lagi teman. Aku udah tarik Iya. napas ini. Sehat sekali lagi nih sekarang nih. Wuhui, tepuk tangan untuk Bu Darni. Tepuk tangan. Oke, kita sambut tamu kita pada malam hari ini. Langsung melumer ya. Jangan ada suara kayak Langsung melumer. Dari mana itu? Jangan ada suara kayak gitu. Nggak, langsung melumer kalau sama Gurunda. Langsung melumer nih. Kayak es krim yang... Bu Darni itu dikasih bunga-bunga sama Dikasih sama hati Bade. sama Bade itu. Hah? Dikasih hati Bade. Makasih Bade gitu. Makasih, Coba Mbak. bilang dulu. Allah. Tante. Iya, makasih ya Mbak De cantik. Sudah ya? Oke. Tadi marah-marah. Kan kalau ada pemanasan seru dia. Ya, betul. Sengaja dia buat pemanasan. Sengaja. Naik 2000. Walah, nawar. Udah pinter pula Ibu Darninya. 2000 gua kelewat tuh. Bisa gitu. Pintar aku sekarang. Jadi kalau Iya, udah pinter ya. aku sama Bang Juma, banyak kali yang nonton. Iya, pintar. Pintar pula bersilat lidah. Tapi gini, Mana tadi itu si Rao itu tadi naik ngomel-ngomel. Yesus adalah Allah. dan Sekalinya lihat singa, turunlah dia tensinya tuh tadi si Rao. Dia lihat Kaget singa. dia kan? Wow, Kaget, emosinya dimakan singa itu. Wow, bukan orang biasa ini. Kalau dikasih singa kayak mana Ibu. itu? Kalau dikasih singa kayak mana? Suaranya pelan Bu Derni, suaranya pelan kali tuh. Ah, udah kuat, udah aku bicara. Gimana Bu Darni? Maksudnya? Udahlah. Itu Itu tadi Pak dia kan pakai singa. Maksudnya kayak mana itu? Aku nggak ngerti. itu diisi Bu, diisi di Oh. TikTok